Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Topeng Horor. Oke. Oke, jadi di video kali ini kita mau cerita. Kali ini kita mau cerita tentang misteri horor. Sebelum ke ceritanya, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa like-nya. Bagi kalian yang tidak suka, langsung aja di unsubscribe. Mantap. Oke, langsung aja ke ceritanya. Berikut adalah Ayo kita langsung mulai aja ke gunung yang pertama ya. Gunung Salak. Berada di rangkaian kawasan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Gunung Salak punya banyak kisah mistik yang masih belum terpecahkan. Namun di sana juga terdapat sejumlah makam dan tercatat beberapa kecelakaan. Salah satu cerita mistis Gunung Salak adalah ketika 2007, 13 orang pemuda pencinta alam memutuskan untuk mendaki gunung dengan ketinggian 2211 meter ini. Saat tengah mendaki, salah satu pemuda ini melihat sosok hitam yang melambaikan tangan ke dia. Dirinya langsung bertanya kepada temannya yang berada di dekatnya, apakah melihat hal yang serupa. Temannya hanya berkata, tidak, dan memintanya untuk membiarkan sosok tersebut. Jelang malam, cuaca yang tidak mendukung akhirnya membuat mereka membangun kemah lebih awal. Ketika berhasil membangun kemah, pemuda yang melihat sosok hitam tadi tidak dapat tidur karena penasaran yang tidak nyaman. Dia pun akhirnya terjaga dan memutuskan untuk keluar dari tendanya. Tak disangka, di luar tenda sudah ada sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat mengelilingi tenda mereka. Dalam kondisi ketakutan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih ketika seekor macan menatapnya dengan mata bersinar di antara barisan tentara itu. Namun, tak lama kemudian terdengar suara lantunan doa dari bukit di atas mereka. Suara tersebut dari seorang wanita. Meski begitu, dia tidak melihat wanita itu. Dia pun pelan-pelan masuk ke dalam tendanya dan terlelap berkat lantunan doa dari wanita itu yang juga mengusir yang pasukan. kedua adalah Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ada di antara 3 kabupaten, yakni Magelang, Temanggung, dan Wonosobo. Seperti gunung-gunung lainnya, memang terdapat sejumlah pantangan yang harus ditaati pendaki. Salah satunya adalah tidak boleh naik dalam keadaan ganjil. Namun, kumpulan mahasiswa pencinta alam ini tidak menggubris dan berangkat dengan sejumlah 11 orang. Saat mereka mau mendaki gunung, baru seperempat jalan, personil mereka bertambah 1 orang. Pendaki wanita yang punya indera keenam menyadari hal itu. Meski begitu, dia tidak menggubris dan tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di puncak, anggota ke-12 itu sudah hilang. Mereka pun beristirahat bersama. Tapi penampakan tak mengenakan mengusik mereka. Pocong muncul di antara mereka ketika sedang duduk mengelilingi api unggun. 4 orang menyadari kehadiran makhluk tersebut, termasuk pendaki yang punya indera keenam. Dia pun secara sengaja mengajak teman-temannya untuk berdoa dengan alasan mengucap rasa syukur sudah bisa sampai. Selesai berdoa, pocong tersebut hilang. Kejadian mistis kembali mereka alami ketika turun. Sesosok pocong mengikuti dan mengawasi mereka tanpa digubris. Tiba-tiba pendaki yang memiliki indera keenam itu
melihat sebuah pintu besar dekat lorong gunung, dekat posko istirahat mereka. Pintu tersebut sangat tinggi dan indah. Terdapat penjaga sesosok wanita yang memanggil-manggil pendaki itu. Panggilan itu terdengar oleh ke-11 pendaki tersebut. Mereka langsung bergegas, berjalan, dan menuruni. Oke guys, kita lanjut lagi ke cerita ketiga. Gunung Gede. Gunung Gede berada dalam kawasan Taman Nasional Gede, Pangrango. Tepatnya di antara 3 kabupaten, yakni Bogor, Cianjur, dan Sukabumi. Dengan ketinggian 2.958 meter, gunung satu ini juga meninggalkan kisah mistis. Salah satunya tentang penunggu Gunung Gede yang merasuki salah satu tubuh pendaki. Siang itu, sekumpulan pendaki remaja menaiki gunung tersebut bersama beberapa pemandu. Hal tersebut dilakukan demi keamanan. Menjelang sampai ke puncak, rombongan tersebut beristirahat. Namun salah satu pendaki melakukan tindakan yang tidak sopan. Dirinya buang air kecil sembarangan tanpa permisi terlebih dahulu. Setelah kencing sembarangan, pandangannya langsung kabur. Dia langsung melihat sosok pria dengan pakaian kerajaan membawa keris. Di sisinya terdapat 2 ekor macan yang menggerang. Sosok tersebut dipercaya sebagai penunggu yang marah akibat tidak sopan pendaki ini. Dia pun kesurupan. Kemudian dari perspektif teman-temannya, pendaki itu menggerang dengan nafas berat dan berlari-lari naik turun tanjakan itu. Teman-teman yang kebingungan pun hanya bisa ikut berteriak histeris. Namun sementara pemandu dan beberapa pendaki lain berusaha untuk menenangkannya. Dalam pandangannya, dia seperti dibawa ke sebuah era penuh dengan orang-orang zaman kerajaan. Dia kemudian merasa ditarik menjauh dari kerajaan. Kemudian mulai sadarkan diri. Saat sadar, dia kembali melihat sosok macan tadi. Dia sadar dengan kondisi badannya sudah dibaringkan di posko tersebut. Raut wajah teman-teman dan pemandu sudah khawatir. Tidak hanya sampai di situ. Keesokan harinya saat turun, dia melewati posko yang sama ketika kesurupan dan seperti mendengar bisikan dalam bahasa Jawa diiringi oleh erangan geram harimau. Dia pun bergegas mengucap doa dan berangkat dari posko itu. Keempat, Gunung Semeru. Dengan ketinggian 3.676 meter, Gunung Semeru ada di antara 2 kabupaten, yakni Malang dan Lumajang. Gunung ini juga masuk kawasan Bromo Tengger Semeru, menjadi gunung tertinggi di Jawa. Semeru tidak sedikit menelan korban, sama seperti ketika 5 pendaki dan 1 anjing ini yang membuatmu merinding. Hari itu, kelima pendaki ini memutuskan untuk melakukan ekspedisi di Gunung Semeru. Mereka merupakan kumpulan pencinta alam dari Madiun. Sesuai dengan jadwal, persiapan mereka telah selesai dan mereka langsung memulai pendakian. Namun tak lama, mereka bertemu dengan seorang pendaki wanita. Pendaki wanita tersebut mengaku sendiri dan ingin menuju puncak. Akhirnya, dia pun diajak bergabung dengan kelompok 5 pendaki ini dengan mudah. Mereka cepat akrab dengan pendaki wanita yang ramah serta mudah bergaul ini. Tak terasa, mereka sudah ada di salah satu pos yang sudah dekat puncak. Namun, karena malam tiba, mereka memutuskan untuk berkemah. Memasuki malam, mereka pun terlelap. Meski begitu,
Mereka tetap bergantian berjaga. Pendaki pertama yang berjaga menjaga anjing untuk mengawasi binatang buas. Namun, tidak lama saat tengah malam, pendaki itu melihat pendaki wanita itu keluar dari tendanya dan berjalan ke arah hutan. Dalam keadaan bingung dan khawatir, dia pun mengikuti pendaki wanita itu. Dalam keadaan gelap, mereka tidak melihat apa-apa. Teriakan mereka pun percuma. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencarinya pagi hari. Pagi menjelang, mereka sudah beres-beres membagi kelompok dalam 2 tim untuk mencari. Salah satu kelompok tersebut mencari sampai bibir jurang Semeru. Mereka melihat sebuah ransel yang mirip dengan ransel pendaki itu. Penasaran, mereka akhirnya menuruni jurang. Sesampainya di dasar, mereka menemukan tas ransel dan jasad yang sudah membusuk. Akhirnya, menunggu kedatangan teman lainnya, mereka membawa jasad tersebut ke posko terdekat untuk melaporkan semuanya ke SAR. SAR langsung meninjau kondisi. Mereka pun mengatakan bahwa itu adalah jasad pendaki wanita. Mereka meyakini itu pendaki wanita yang bersama mereka sejak kemarin. Namun, yang membuat mereka terkejut adalah fakta bahwa jasad tersebut adalah pendaki yang sudah lama hilang selama 1 bulan. Mereka pun terduduk lemas setelah penjelasan SAR tersebut. Kita lanjut ke gunung yang kelima, Gunung Ungaran. Berada di Kabupaten Semarang, Gunung Ungaran punya ketinggian 2050 meter. Gunung Ungaran juga dapat dilihat pengendara yang melakukan perjalanan darat dari selatan Semarang. Gunung tersebut berada di sisi kanan. Namun, Gunung Ungaran juga menyimpan misteri, mulai dari penunggu sampai kejadian-kejadian mistis. Salah satunya, ketika seorang pendaki tanpa sengaja bertemu salah satu jalur perbukitan. Saat itu, pria yang berasal dari kota Semarang ini berangkat sendiri menuju lokasi pendakian. Mendekati lokasi, dia mulai merasa tidak nyaman. Namun, tetap dia teruskan. Memulai pendakian pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Pria itu merasa kesulitan karena medan yang terasa berat. Kesulitan karena medan yang terasa lebih berat saat itu. Sampai di sebuah hutan dengan lapangan luas, dia memutuskan untuk beristirahat. Malam menjelang, dia memutuskan untuk berkemah di sana. Setelah tenda dan api unggun siap, suasana di sekitar tiba-tiba hening. Padahal awalnya berisik oleh suara dedaunan serta hewan. Tak lama, dia memutuskan untuk tidak peduli dan tidur. Tengah malam, ia terbangun dengan suara erangan hewan. Dia mengira jiwanya dalam bahaya karena melihat bayangan mirip dengan harimau. Namun, hanya beberapa saat bayangan dan suara itu hilang, dia memutuskan untuk melihat sekitar. Saat membuka tendanya, tak disangka, sebuah sosok hitam besar di depan tendanya. Tepat di samping sosok itu adalah macan kumbang yang hitam gelap, tapi matanya bersinar hijau. Melihat itu pun, pendaki itu memulai baca doa. Dia memejamkan mata. Kemudian, seolah-olah ada tawa datang dari sosok hitam itu. Seperti ada teriakan dari dalam hutan. Dia pun kaget dan tak sadarkan diri. Saat terbangun, dia sudah berada di tengah hutan tanpa tenda dan api unggunnya.
dia juga terbangun setelah dibangunkan oleh kelompok pendaki yang kebetulan lewat di dekatnya. Ikuti terus channel kita. Jangan lupa like, subscribe. Bagi kalian yang tidak suka dengan video ini, silahkan pencet tombol dislike dan unsubscribe. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.